Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya hari ini, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, begitu ya? Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, terima kasih. Siapa tengok kanan kiri kalian? Siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Ketua kelasnya siapa? Belum. Dulu, Pak. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik Pak, mari teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Kita akan mempelajari tentang siklus air. Sebelum memulai mata pembelajaran, kita berdiri terlebih dahulu. Ayo anak-anak, berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Nah, kalian mengapa air di bumi tidak pernah habis? Siapa yang tahu? Karena dapat diperbarui. Ya, karena ada perputaran dari air laut menguap ke udara. Siapa yang tahu bagaimana ciri-ciri akan turun hujan? Nah, biasanya kalau sudah mendung, ada angin keras, itu akan turun Hujan. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengurutkan siklus air secara benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menemukan contoh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi tahapan siklus air. Nah, di sini Bapak mempunyai video pembelajaran, disimak ya. Iya, Pak.
Yang pertama, biasanya siklus air itu tahap pertama dari evaporasi. Nah, dari evaporasi ini air laut menguap ke udara atau ke langit menjadi bentuk awan. Nah, terus dari evaporasi yang dinamakan evaporasi, lalu dari evaporasi nanti membentuk mendung, awan yang mendung kecil tapi belum hujan. Selanjutnya dari tahap kondensasi ada tahapan presipitasi, di mana presipitasi ini akan turunnya hujan. Sambil dilihat ya anak-anak. Nah, jika mendungnya sudah tebal, akan turunnya hujan ke tanah, bisa ke laut, ke danau. Nah, dari yang turunnya air hujan ke tanah atau ke laut itu dinamakan infiltrasi. Nah, dari darat, dari tanah mengalir ke laut, ke sungai, ke danau, jadi menjadi uap evaporasi. Nah, pada siklus air ini terus menerus untuk berputar. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, salah satu anak boleh maju ke depan untuk menjelaskan tahapan siklus air. Ayo Mbak Pio, semangat. Semangat. Nah, tadi yang Bapak saya jelaskan, tahapan pertama dari mana, Mbak Pio? Tahapan pertama itu evaporasi, Pak. Nah, pada tahapan evaporasi ini di awan itu mengakibatkan apa? Mendung. Kalau mendung, selanjutnya Ke kondensasi. kondensasi tadi tahapan apa? Perawan. Yang lain disimak ya. Ya, Tapi Pak. kalau Bapak suruh maju tidak ada yang paham. Iya, Pak. Nah, setelah kondensasi ada tahapan presipitasi. Nah, pada tahapan presipitasi apa Mbak Pio? Hujan. Karena mendungnya sudah tebal akan mengakibatkan turunnya hujan. Oh, gitu ya Pak kalau hujan. Lalu setelah hujan terinfiltrasi. Apa itu? Yaitu air hujan yang turun ke tanah atau ke laut. Dinamakan infiltrasi. Proses masaknya air hujan. Baik, silahkan duduk kembali. Oh iya Pak. Bapak mau tanya kepada kalian, jika setiap air sungai bermuara ke laut, mengapa laut tidak penuh? Siapa yang mau Saya, menjawab? Pak. Silahkan Mas Zinzi. Jadi itu laut tidak pernah penuh karena air masuk seimbang dengan air yang keluar melalui penguapan, Pak, yang menyebabkan hujan. Nah, laut tidak penuh karena ada prosesnya siklus air, perputaran dari siklus air. Beri tepuk tangan untuk Mas Zinzi. Yang kedua, Bapak mempunyai pertanyaan lagi. Jika dari dahulu hujan telah turun, mengapa air hujan di langit tidak habis?
Silakan Mbak Tamara. Karena sebenarnya air itu nggak hilang Pak, jadi cuma berubah bentuk sama tempatnya aja. Dalam bentuk uap air kemudian menjadi awan sehingga hujan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Tamara. Bapak mempunyai hadiah tadi lupa untuk dibaginya. Iya, kan tadi sudah maju. Ini untuk Mas Jinsi dan ini untuk Mbak Tamara. Terima kasih. Iya Pak. Selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok. Sesuai teks diagnostik yang Bapak bagikan kemarin ya. Iya Pak. Kelompok laut, Mbak Dewi, Mbak Tamara, Mas Ulul, Mbak Vio, Mbak Devi. Silakan untuk berkumpul pada kelompoknya. Ya, pasang kepala. Yang kelompok kedua, Mas Jinsi, Mbak Citra, Mbak Yuvinka, Mbak Nesya. Silakan untuk berkumpul. Dan yang terakhir, Mbak Dia, Mas Ananta, sama Mbak Dea. Sebelum mengerjakan LKPD, kita SDKing terlebih dahulu agar mengerjakan LKPD-nya lebih semangat, lebih fokus untuk mengerjakan. Iya Pak. Silakan untuk berdiri. Berdiri. Itu semua. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Bapak bagi LKPD-nya ya. Iya Pak. Kelompok darat, kelompok udara, kelompok laut. Berapa menit Pak waktunya? Waktunya 30 menit. Dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau jika ada pertanyaan boleh tanya kepada Bapak. Gimana Pak? Mana? Nah, ini disebutkan satu-satu prosesnya siklus air itu ada apa saja. Nanti dijelaskan juga ya. Iya Pak. Pak, ini contoh nyatanya seperti apa, Pak? Contoh nyatanya seperti kalian di rumah itu yang tahap evaporasi itu apa saja, kondensasi itu apa saja yang sesuai di rumah kalian atau di kalian bermain. Ya, Pak. Sudah Pak. Di kelompok laut. Ini kan Pak ya. Ini ya Pak. Maksudnya di sini kan Pak ya ya Ya. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Kelompok darat? Sudah. Kelompok darat? Sudah. Kalau sudah semua, silahkan
untuk mempresentasikan ke depan. Yang pertama kelompok mana? Darat. Ayo kelompok darat terlebih dahulu. Semua apa? Kiri dia. Yang maju semua. Dia maju semua ke depan. Dia adil, tidak yang maju tidak satu. Teman-teman, siklus air. Perhatikan gambar siklus air di bawah ini, kemudian jelaskan dan urutkan sesuai proses siklus air dengan menggunakan bahasamu sendiri pada kolom yang telah disediakan. 1. Ada evaporasi, air dari permukaan laut, sungai, danau, serta permukaan tanah menguap akibat panas matahari menjadi uap air naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Tumbuhan juga melepaskan uap air ke udara melalui pori-pori daun dalam proses transpirasi. Yang ketiga ada kondensasi, yaitu uap air yang naik ke atmosfer, mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Yang keempat ada presipitasi, yaitu ketika awan menjadi jenuh dan titik air bergabung menjadi cukup besar, air jatuh ke bumi sebagai hujan. Selanjutnya yang terakhir ada infiltrasi, yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Untuk jawaban kalian apakah ada yang tidak sama? Selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi kelompok laut dulu atau udara? Oh, laut dulu Pak, laut dulu. Laut dulu. Sweet biar adil. Bukan laut. Laut kalian dulu. Laut. Oh iya, darat. Baik teman-teman, di sini kelompok laut akan membacakan hasil diskusi kami. Tuliskan satu contoh nyata yang bisa kamu amati di lingkungan sekitarmu untuk setiap tahapan siklus air berikut ini. Di sini ada evaporasi. Contohnya, ketika saya menjemur pakaian di halaman rumah, pakaian saya cepat kering saat hari panas. Kalian pernah melihat itu? Kalian Iya, pernah melihat kalau menjemur baju itu akan menguap jika panas matahari? Baik, selanjutnya di sini dari siklus kondensasi. Contohnya, ketika saya melihat embun di kaca jendela atau di daun saat pagi hari. Yang selanjutnya ada presipitasi Pak, yaitu hujan. Contohnya, turunnya hujan saat mendung tebal di sore hari. Yang terakhir ada infiltrasi Pak, yaitu penyerapan air ke dalam tanah. Contohnya yaitu biasanya setelah hujan deras, air meresap ke dalam tanah di kebun dan di halaman rumah. Sudah Pak. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok udara. Selanjutnya kelompok laut yang terakhir. Biasanya yang terakhir ini lebih semangat lagi. Tuliskan satu contoh nyata yang bisa kamu amati di lingkungan sekitarmu untuk setiap tahapan siklus air berikut ini. Yang pertama, evaporasi. Contohnya, permukaan jalan yang basah cepat kering setelah
diberi tepuk tangan untuk kelompok PAUD. Selanjutnya Bapak mempunyai soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri atau individu ya. Iya Pak. Tidak boleh contekan. Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan secara teliti. Nyontek, Pak, tadi. Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Yang lain belum ditunggu ya. Baik, Pak. Lama-lama. Susah sekali. Nggak menyimak. Kelompok darat apakah sudah semua? Sudah. Berarti sudah semua. Selanjutnya kita koreksi, ditukar pada temannya, dikoreksi bersama ya. Ya, Pak. Kalau yang nomor 1 boleh dibacakan dari apa soalnya? Air laut yang terkena panas matahari akan berubah menjadi uap air. Proses ini disebut penguapan. C. Jawabannya apa berarti? C. Betul semua? Yang nomor 2 dibacakan, Mbak Yufinka. Uap air naik ke atmosfer akan berubah menjadi butiran air karena suhu yang dingin. Proses ini disebut A. Pengembunan. Betul, Pak. Yang lain? Aduh, sudah pinter-pinter semua berarti ya. Sudah betul 2. Yang ketiga yang selanjutnya Mas Jensi. Cocokkan peristiwa sehari-hari dengan proses siklus air dengan benar di kolom A dengan proses yang sesuai di kolom B. Deskripsi. Jawabannya apa? 1C, 2B, 3A, 4D. Betul? Yang lain? Sama saya. Oh, Mbak Vio salah. Selanjutnya yang terakhir kelompok yang itu Sudah. mewakili. Yang nomor 10, Pak, ya? Yang nomor 10. Rina memperhatikan tanaman di halaman rumahnya yang tampak mengeluarkan uap air dari daunnya saat pagi hari. Ia bertanya kepada ibunya tentang proses keluarnya uap air tersebut. Proses keluarnya uap air dari daun tanaman tersebut disebut, saya jawabnya B Pak, transpirasi. Betul. Yang lain? Sama. Kalau sudah semua dikumpulkan, Bapak bagikan minggu depan untuk nilainya. Boleh dikumpulkan Bapak? Boleh. Pak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja, siapa yang itu terus Tentang proses yang seperti di media tadi ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Bapak akhiri, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Ayo Pak, mari teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Iya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.